dia mengatakan bahwa seluruh pertahanan hidupnya untuk memfunding kehidupannya, seluruh uang, seluruh investasi itu sudah tidak lagi ada, dan dia stres, dia bingung untuk menghadapi bagaimana hari-hari ke depan untuk menutupi kekurangan dari pengeluaran yang seharusnya dia keluarkan. Sesendok keringat kuli bangunan itu harganya jauh lebih murah daripada sesendok keringat seorang akuntan. Semua lagi kita dikenal yang perlu dimajinasi rumah gratis, tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja harus tetap semangat. Minggu lalu seorang teman datang berkunjung ke rumah, dan ini kunjungan yang sejatinya sifatnya silaturahmi, tapi berubah menjadi keluh kesah. Ya, sebagai seorang sahabat tentu adalah tugas kita untuk mendengarkan keluh kesah dari teman atau sahabat kita. Ceritanya begini, teman-teman. Sahabat Bang Kica ini adalah seorang pensiunan yang tadinya bekerja di sebuah perusahaan swasta asing dengan gaji yang tentu saja lebih dari cukup untuk membuat kehidupan nyaman, dan tidak jarang setiap tutup buku mendapatkan bonus yang besar. Intinya kehidupan dari sahabat Bang Kica ini pada saat dia aktif dulu itu gemah ripah loh jinawi. Apapun yang terbaik itu dengan amat mudah bisa menjadi sesuatu yang ada di genggamannya, mulai dari mobil, kemudian katakanlah fasilitas-fasilitas yang bisa dia berikan kepada anak-anaknya, kemudian tempat tinggalnya, lalu pilihan olahraganya yang jelas-jelas olahraga berbayar mahal, golf, ke gym, dan lain sebagainya. Itu kehidupannya pada saat dia jaya dulu, pada saat dia sangat produktif. Lalu setelah menjalani, ini tahun kelima dia pensiun, dan ini bukan kali pertama dia curhat soal finansial pada Bang Kica, tapi ini adalah curhat terdalam. Jadi dia mengatakan bahwa kok hidup begitu berat sekarang. Dia tidak lagi mampu membiayai apa yang menjadi kebutuhan dasarnya. Dalam tanda petik ya, kebutuhan dasarnya. Tentu kebutuhan dasar ini sangat subjektif antara satu orang dengan orang lainnya. Selalu saja ada defisit, dan sejauh ini defisit itu bisa dia tutupi dengan saving. Setelah habis saving ya investasi. Beberapa rumah sudah dia jual, kendaraan sudah dia jual, dan sepertinya pada curhat kali ini, pada kedatangan dia kali ini, dia mengatakan bahwa seluruh pertahanan hidupnya untuk memfunding kehidupannya, seluruh uang, seluruh investasi itu sudah tidak lagi ada, dan dia stres, dia bingung untuk menghadapi bagaimana hari-hari ke depan untuk menutupi kekurangan dari pengeluaran yang seharusnya dia keluarkan. Bang Kica sendiri heran, teman ini sejatinya meskinya melek finansial, tapi kenapa dia minta advice atau sharing atau curhat kepada Bang Kica. Tapi apapun itu, Bang Kica coba tentu dengan bahasa jelata, bahasa yang barangkali untuk level dia tentu tidak susah mencernanya. Bang Kica
pertama mengatakan atau mengulangi kembali apa yang dia pernah mengerti, bahwa apa itu uang. Ya, apa itu uang? Lalu dia menjawab, uang ya jelas sesuatu yang secara undang-undang dijadikan oleh negara tertentu untuk menjadi alat pembayaran yang sah. Oh ya, itu kan pengertian secara umum. Lalu Bang Kicah menjelaskan bahwa uang pada dasarnya adalah nilai ganti dari keringat seseorang. Nah, apa itu keringat seseorang? Keringat seseorang adalah satu kemampuan seseorang untuk menyediakan, menghasilkan barang atau jasa, dan barang atau jasa tersebut berguna untuk orang lain, dan orang lain akan membayarkan sejumlah uang untuk pengganti keringat dari orang yang menghasilkan barang atau jasa tersebut. Kira-kira begitulah penjelasan Bang Kicah yang ya barangkali dianggap itu penjelasan yang terlalu jelata lah. Tapi apapun ya pasti bahwa uang adalah nilai tukar dari keringat kita. Lalu apakah nilai tukar keringat ini sama antara satu orang dengan orang lainnya? Oh, tentu tidak. Banyak faktor-faktor yang membentuknya. Banyak faktor-faktor yang menentukannya. Sesendok keringat kuli bangunan itu harganya jauh lebih murah daripada sesendok keringat seorang akuntan. Sesendok keringat seorang katakanlah driver kendaraan umum tentu nilainya jauh lebih rendah dibanding sesendok keringat katakanlah dokter. Itulah pengertian uang. Lalu siapa sebenarnya yang menentukan nilai dari keringat tersebut? Kalau dalam teori ekonomi, tentu itu ditentukan oleh seberapa banyak supply dari barang atau jasa tersebut yang dilempar ke pasar, dan seberapa banyak permintaan terhadap barang dan jasa tersebut. Jadi ekonomi mengenal hukum supply and demand. Semakin tinggi permintaan, maka semakin berhargalah keringat orang yang menghasilkan barang dan jasa tersebut. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Secara psikologis, orang-orang akan berusaha untuk mencoba untuk menghasilkan barang dan jasa yang nilainya tinggi tersebut. Sehingga ada satu titik tertentu, barang dan jasa tersebut supply-nya banyak di pasaran, sementara permintaan tetap. Yang terjadi adalah nilai ganti dari keringat akan dengan sendirinya menurun. Itu hukum besi pasar, itu hukum pasar. Tetapi apakah itu dengan serta-merta berlaku? Ya tentu tidak, gitu. Karena ada faktor-faktor lain yang juga bisa menjadi penentu dari nilai ganti keringat tersebut. Ada yang namanya kita kenal monopoli, ada yang namanya kita kenal penjualan atau pemberian nilai secara paksa terhadap barang dan jasa tertentu. Penyebabnya bisa saja untuk kebaikan secara kemaslahatan bersama. Katakanlah misalnya bagaimana harga ganti para petani kita itu benar-benar diatur oleh otoritas, agar supaya apa? Agar supaya produk pertanian yang dibutuhkan oleh semua manusia Indonesia untuk menjadi sumber energi, agar kita bisa beraktivitas, berproduktivitas karena pasokan energi, maka itu harganya diatur. Bagaimana supaya konsumen tidak membayar mahal, dan bagaimana supaya produsen, petani kita juga katakanlah bisa bertahan untuk berusaha. Wah, ini cerita kita jauh ini, panjang banget. Nah, kembali ke soal teman tadi. Bang Kicah menyatakan bahwa sebenarnya ada dua cara untuk mengatasi kesulitan dalam pembiayaan rumah tangga, pembiayaan kehidupan. Cara pertama adalah
perbanyak pemasukan, artinya tingkatkan mesin-mesin yang bisa menghasilkan barang dan jasa yang ada dalam kapasitas kita, lalu lempar ke pasar, jual untuk mengenerate yang namanya pemasukan. Itu satu, tingkatkan penerimaan, tingkatkan pemasukan, tingkatkan aliran air yang mengalir ke kolam kita itu lebih besar. Lalu yang kedua, jika kita tidak mampu meningkatkan aliran uang masuk, cash inflow istilahnya, maka kendalikan pengeluaran, atur pengeluaran. Teman tersebut menyatakan, bagaimana mungkin aku menaikkan pemasukan sementara aku sudah tidak bekerja lagi, secara fisik juga aku tidak mungkin lagi mencari kerja karena umur, lalu mau berdagang atau berusaha di luar kompetensi yang aku miliki sepertinya juga aku tidak bisa. Jadi intinya teman tersebut sudah tidak punya peluang untuk meningkatkan pemasukan. Pemasukan yang ada adalah uang pensiun dia, jumlah yang fix tetap dia terima setiap bulannya. Lalu yang kedua, teman tersebut menyatakan, bagaimana mungkin aku bisa mengendalikan pengeluaran. Dan dia bilang, ya pasti bisa. Sekarang mari kita bedah apa yang menjadi pengeluaran. Pengeluaran itu ada yang kita tidak bisa rubah, dia fix tetap. Itu tidak mungkin kita berhemat dari sana. Apa itu? Ya satu, barangkali yang pasti itu adalah biaya sekolah anak. Kita nggak bisa menawar uang sekolah. Uang sekolah harus kita bayar sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua, kalau kita punya hutang, ya adalah cicilan hutang. Cicilan hutang tidak mungkin kita kurangi, kecuali kita bernegosiasi. Yang lainnya bisa kita kendalikan. Katakanlah satu, biaya rumah tangga, makan, minum. Ya makan minum kan komponennya banyak. Ada untuk makan lah, ada beras, karena kita makan nasi, lalu lauk pauk. Mungkin beras kita tidak bisa tekan biayanya. Kalau konsumsi satu keluarga sehari setengah liter, ya itu akan tetap menjadi pengeluaran kita. Artinya 15 liter sebulan itu biaya yang harus kita keluarkan untuk beras. Artinya itu fix. Dan ya tidak fix amat juga gitu. Kita bisa memilih beras mana gitu. Kalau beras yang biasa kita konsumsi mahal, ya kita pilih beras yang lebih murah. Tetapi intinya oke lah, kita anggap itu fix. Lalu lauk pauk. Lauk pauk itu sesuatu yang controllable, bisa kita kendalikan. Kalau misalnya tiap hari kita harus makan daging, ya barangkali kita bisa kendalikan, kita kurangin, sekali 2 hari kita makan daging. Lalu sayur mayur, dan intinya biaya untuk konsumsi kita itu bisa kita cari titik-titik yang bisa kita amankan, kita jadikan penghematan. Lalu apalagi biaya listrik. Nah, listrik itu biaya yang harus kita keluarkan, tetapi bisa kita tekan. Kita lihat bagaimana kita mengendalikan, karena setiap detik dari lampu yang hidup atau alat elektronik yang hidup itu adalah tetesan rupiah. Kalau tidak perlu, ya mari kita matikan. Intinya biaya listrik bisa kita kendalikan. Nah, yang paling banyak saat ini memakan biaya adalah biaya komunikasi, paket internet, pulsa, telepon. Nah, ini sesuatu yang memang agak susah jika kita menjadi pecandu dari sosial media. Kita butuh paket. Sepanjang itu positif nggak apa-apa. Tapi kalau positif dalam arti kata sosial media tersebut, katakanlah kita nonton YouTube atau kita ber-WhatsApp atau kita main TikTok dan segala macam, itu sifatnya produktif. Setidak-tidaknya menambah pengetahuan kita. Katakanlah kita tidak bisa menghasilkan uang dari sana, setidak-tidaknya apa yang menjadi tontonan itu menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Tapi kalau hanya sekedar menonton yang sifatnya lucu-lucuan, yang sifatnya sekedar entertain, hiburan, rasa-rasanya kalau keadaan kita memang bleeding terus, defisit terus, ya perlu juga kita kendalikan. Lalu apa lagi? Ya sesuatu yang kita konsumsi, misalnya Anda merokok,
ya barangkali saja pilihan antara merokok atau harus berhutang untuk menutupi defisit, ya orang yang waras tentu dia akan berhenti merokok. Jadi sekali lagi untuk memperkecil keluhan-keluhan tentang kurangnya keuangan untuk memfunding biaya kehidupan setiap bulan, caranya dua, tingkatkan penerimaan atau kendalikan pengeluaran. Sesimpel itu. Tapi dalam prakteknya tentu tidak segampang yang kita katakan. Perlu pendisiplinan. Intinya itu yang bagi saya coba sharing ke teman ini sambil manggut-manggut, entah paham entah tidak. Teman ini menyatakan terima kasih. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari diskusi Bang Kica dengan teman tersebut? Satu, bahwa pada intinya uang adalah pengganti dari nilai keringat. Nilai keringat apa? Nilai keringat dari seseorang, dari kita semua yang menghasilkan barang dan jasa. Bagaimana kita menghasilkan barang dan jasa tersebut? Tentu kita harus punya keahlian, punya skill, punya sesuatu yang orang lain tidak bisa melakukannya, baik itu karena kemampuannya atau karena waktunya, sementara kita bisa, sehingga terjadilah pertukaran tersebut yang dinamakan transaksi. Itu satu. Jadi intinya uang adalah konversi dari nilai keringat kita, dan karena dia adalah konversi dari nilai keringat sebagai makhluk, kita harus bersyukur. Bagaimana kita bersyukur? Ya mari kita jaga, mari kita kendalikan, mari kita berhati-hati dalam menggunakan hasil keringat tersebut, dalam menggunakan uang tersebut. Itu satu. Yang kedua, jika terjadi defisit dalam pengeluaran kita, jalan keluarnya hanya dua saja. Satu, tingkatkan pemasukan, lalu yang kedua, kendalikan pengeluaran. Itu saja, tidak ada yang lain dari itu. Jika pemasukan tidak bisa kita tingkatkan, maka kendalikanlah pengeluaran. Banyak pengeluaran-pengeluaran yang bisa kendalikan, karena hampir sebagian besar pengeluaran tersebut itu adalah variabel bisa kita kontrol. Demikian kicau galau seorang teman yang Bang Kica respon dengan, ya katakanlah sedikit pemahaman tentang bagaimana supaya kita melek finansial. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.